Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Marilah kita dengarkan khotbah pada pertanyaan ibadah malam pada malam hari ini yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatian untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada nyanyian syair sekolah minggu yang berkata seperti ini. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Dan dijawab adalah uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudaraku, dari syair nyanyian itu dapat kita lihat yang dicari orang dalam dunia ini adalah uang, materi, kebahagiaan, dan juga yang lain-lainnya. Yang masing-masing pribadi akan menjawab sesuatu kebutuhannya apa itu. Namun yang pasti kita mempunyai keinginan dan harapan. Keinginan dan harapan yang menjadi pendorong untuk bertindak dalam memperoleh keinginan dan harapan kita. Yang menjadi persoalan saudaraku adalah bagaimana cara kita memperoleh keinginan atau harapan itu. Apakah dengan cara yang benar atau dengan cara yang
salah. Kita sering mengidentikan kebahagiaan dengan banyak harta, tingginya jabatan, atau keturunan. Seperti kata kita orang Batak yang berkata hamoraon, hagabion, hasangapon, kekayaan, keturunan, dan kehormatan. Itulah yang merupakan sebagian tujuan hidup orang Batak. Meraih kekayaan umumnya diinginkan setiap orang. Oleh karena itu kita tidak perlu heran kalau banyak orang mendewakan atau dengan mengejar semua itu dengan menghalalkan cara apa-apa saja. Yang menjadi pertanyaan saudaraku yang patut kita renungkan adalah, benarkah itu rahasia hidup bahagia kita? Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pengkhotbah mengamati ada suatu ironi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ia seolah ingin mengatakan bahwa orang benar harus pergi dari kota, sedangkan orang fasik diperbolehkan berada di dalam kota. Saudaraku, kita tahu bahwa salah satu fungsi kota adalah memberi perlindungan dan keamanan kepada seisi kota itu. Namun ia justru melihat kenyataan yang berbeda. Orang benar mendapat hukuman, sedangkan orang fasik mendapat pujian. Ironi ini seakan-akan mengatakan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara apapun. Namun pengkhotbah tidak berkata demikian. Bahkan sebaliknya saudaraku, ia berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Dapat kita baca dari firman Tuhan ayat 10 dan 14. Orang fasik tidak akan pernah bahagia. Sekalipun mereka bebas melakukan kejahatan, mereka akan segera lenyap dengan seketika seperti bayang-bayang. Mereka tidak akan bertahan lama. Saudaraku yang kekasih, mereka yang menerima kemenangan adalah orang yang takut akan Allah dan hadiratnya. Takut dapat berarti menghormati Allah, berarti beribadah kepadanya atau menaati perintah dan aturan Tuhan dan setia kepada firman-Nya. Jadi mereka yang menerima kemenangan atau kebahagiaan itu adalah orang-orang benar, karena mereka lah yang takut akan Allah. Marilah kita hidup yang berpusat kepada Allah, karena apapun yang kita miliki sekarang ini adalah murni pemberian Tuhan Allah. Artinya Allah yang memberikan kita kemenangan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita itu. Allah adalah sumber segala yang kita miliki dan kita nikmati. Oleh karena itu, saudaraku, berbahagialah di dalam Tuhan. Kebahagiaan sejati kita adalah menikmati yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka sekarang kita harus terus bersuka cita, karena memiliki Allah kita, sang sumber segala yang ada. Karena itu mari kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami selalu setia dan melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.